Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Rizlamadi dengan NPM 25782. Ya, di sini kita akan mengerjakan paket tracker di 11.10.2, yang mana di sini adalah praktikum merancang dan mengimplementasikan skema pengalamatan VLSN, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke paket trackernya. Ya, di sini saya klarifikasi dulu ya, teman-teman. Karena sebenarnya tadi nggak kayak gini labnya, tapi si switch, dua switch ini dan dua router ini ada di rak masing-masing yang ada di shelf ya, yang bukan rak untuk powernya. Nah, kenapa saya pindahkan duluan teman-teman? Jadi laptop saya nggak kuat, dia kedip-kedip terus dari tadi, kedip-kedip banget teman-teman. Memorinya pun kecil ya kapasitasnya. Jadi ya wajar lah itu terjadi karena laptop saya laptop kentang. Ya nggak kuat dia untuk mindahin si switch sama router ke tempat ini ya racknya ini, raknya seperti itu. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama karena video sudah dimulai juga. Oke, pertama-tama sebelum kita konfigurasi, teman-teman. Tadi saya sudah baca-baca, sudah disuruh konfigurasi dan menghitung VLSM. Dan saya sudah mendapat hasilnya, sudah saya catat, jadi kita langsung saja tanpa berlama-lama ya. Nah, kita di sini akan menghubungkan kabel-kabel terlebih dahulu. Oke, pertama di sini saya akan menghubungkan kabel konsol ke PC 1 di RS232 ke router, kita sambungin di konsolnya seperti itu. Kok nggak mau? Oke, mau teman-teman, maaf. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi. Sekarang PC 2 ke BR2, konsol juga pakai kabel konsol. Konsol ke sini ya, RS32. Oke, sudah. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan sambungkan BR1 ke BR2 pakai kabel cross. Ini adalah kabel crossnya. Nah, copper cross. Kita sambungin di port yang BR-nya di gigabyte 0/0/0, BR1 gigabyte 0/0/0. Nah, ini lalu di ininya pun sama ya. Ini apa ya? Gigabyte 0/0/0. Oke, sudah. Ya, selanjutnya kita akan menyambungkan kembali pakai kabel copper strap. Ini dari BR ke switch ya. Jadi BR-nya itu di gigabyte. BR-nya BR1 di gigabyte 0.0 ke switch port berapa ya? Waduh, ini kayaknya deket banget. Nah, udah seperti ini aja. Ini kabelnya BR1 ke sini. Lalu kita ke ya, apa ini? Flash Ethernet 0/5 di switch 1 sebenarnya. Oke, switch 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini maaf ya kalau kabelnya berantakan karena tadi memang ngelek-ngelek parah teman-teman. Untuk mindahin ini dia harus effortnya besar sekali. Sampai nge-restart tadi. Restart laptop. Mungkin karena terlalu banyak tab ya. Makanya RAM-nya penuh. Oke, selanjutnya kita pakai kabel strike lagi. Untuk
di ini ya, router 2 atau BR2 kita di port 0/0/0. Nah ini ke switch 2 dengan port flash ethernet 0. Oke, sudah. Nah, jikalau sudah begini teman-teman, ya kabel sudah terhubung semua, mari kita akan mengkonfigurasikan. Kita masuk ke desktop terminal dan klik OK. Waduh, kenapa nih? Belum nyala kah? Wah iya, belum nyala teman-teman. Nyalain dulu nanti. Ini udah auto ya? Terminal kita oke kan. Udah, biar tunggu sebentar, biar dia jalan terlebih dahulu ya. Enter, enter lagi. Nah, sudah masuk ke routernya teman-teman, sudah berhasil. Oke, kita langsung saja ke konfigurasi awalnya. Enable, seperti biasa conft. Setelah konfigurasi terminal, host name BR1. Setelah kita hostname, kita enable secret. Sesudah ini kita password. Kita login. Kita exit. Setelah kita exit, kita ke LAN VPA 04 ya. Kita pasang lagi passwordnya. Sebentar. Exit. 04. Oke teman-teman, kita lanjut. Password Cisco yang untuk di LAN VPA. Password Cisco. Login, lalu kita exit. Oke, setelah itu kita service password ya. Service password encryption ya. Encryption. Kita kasih banner method gunaan favorit access prohibited. Seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke interface-nya yang gigabyte 0/0/0 ya. 0/0/0. Maaf teman-teman, ini agak mengantuk sekali. Sudah jam malam sekali ya, jam 1-an. Oke, 0/0/0 sini. Lalu kita dsc br1 br2 lengkap. Setelah itu kita kasih IP address 192
titik 168 titik 23 titik 249 255 titik 255 titik 255 titik 252. Oke, setelah seperti ini kita shutdown bisa, lalu kita exit ya. Oke, setelah seperti ini kita akan ke interface yang gigabyte 0/0/1 teman-teman. Interface gigabyte 0/0/1. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih salah teman-teman, DSC BR1 LAN, baru IP address ya, ini 192 dan ini berarti diganti 129 seperti ini. Lalu kita enter teman-teman, bentar layar saya kotor. Oke, sudah. Selanjutnya kita shutdown install, lalu kita exit dan bilang oke, seperti ini. Sudah kita exit ya teman-teman. Setelah itu kita end. Seperti biasa kita save dengan copy run start. Oke, sudah. Kita lihat kok udah 58%. Oke teman-teman, sudah 58% ya, tinggal sisanya. Oke, kita akan ke BR2 kayaknya, kita konfigurasi lagi. Ke BR2 kita akan ke desktop, device must be power on. Belum on powernya, kayaknya udah dah. Udah. Apa ininya ya, isinya kali yang belum on ya kan. Oke, terlihat device on the inventory shelf, please move to the right. Aduh, kita geser lagi nih teman-teman. Wah, nggak tahu sih ini bakal mati atau nggak nih laptop. Coba ya, kita lihat. Benar-benar harus digeser. Nggak bisa. Kok nggak bisa teman-teman? Oke, sudah hidup. Dulu. Must be power on. Udah loh. Bentar teman-teman, kita lihat dulu. Coba ini kita nyalain kembali. Mungkin sudah nyala untuk powernya, karena dia nggak bisa ditaruh di rack ya. Dibilang ini nggak hidup katanya. Udah nih.
Dah, kita tunggu teman-teman. Alhamdulillah yang nggak kedip-kedip ya layarnya. Tadi pas pindahin switch sama router kedip-kedip teman-teman. Reset lagi kok reset ke ini ke restart deh. Tiba-tiba mati. Press itu. Tiba-tiba loading. Udah muncul bacaan ini loading laptopnya, loading Windows. Oke, kita sudah masuk ke router 2-nya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi kembali. Enable, lalu connect. Setelah konfigurasi kita kasih hostname BR2. Oke, terus kita enable secret class untuk password secretnya. Terus kita masuk ke LAN console 0. Passwordnya adalah hijau. Terus kita login. Seperti biasa kita exit. Selanjutnya kita akan masuk ke LAN VPA 04 dengan password hijau. Login, kita exit kembali. Sekarang service password. Mencari pion server. Oke, setelah inscription banner muter unang keforward access prohibited pada. Nah, setelah itu kita akan ke interface yang gigabyte 0/0/0 ya teman-teman. Nanti G0/0/0 seperti ini. Lalu kita DESC BR1 BR2 Oke teman-teman, sebentar pegal. Selanjutnya kita ketik IP address 192.168.255.255.255.255.252 no shutdown, lalu exit ini. Lalu kita akan masuk ke interface gigabyte 0/0/1/90/1 seperti ini. Oke teman-teman, lalu DESC BR2 LAN IP addressnya 192.168.33.193. Lalu kita kasih subnextnya 255.255.255
0,224 seperti ini. Aduh, kok valid? Oh, ada dua. Maaf. Setelah ini kita akan shutdown kembali, terus exit teman-teman. Kita end. Setelah kita end, kita simpan seperti bisa. Copy, run, start. Copy, run, start. Kita save. Oke, sudah komplit 100% teman-teman. Aduh, lumayan mantap ya web kali ini. Oke, kita akan cek result. Oke teman-teman, seperti biasa sudah tercentang dan poinnya sudah terambil dengan nilai 100% teman-teman. Oke, mungkin pada lab 11.10.2 cukup sekian. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.